Pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan tema apa setelah tersangka. Skors dicabut. Silakan Matis. Iya, apa setelah tersangka? Tentu saja karena tidak ada pra-peradilan, kemudian tidak ditahan. Yang lebih penting adalah bagaimana kemudian menatap ke Februari 2017. Tadi menarik dari Mbak Irma bahwa mereka menganggap satu putaran justru menguatkan. Secara dari Anda, Bung Hans, apakah ini realistis atau sebenarnya ini hanya upaya membesarkan hati pendukung saja? Kalau kejadian ini terjadi 1 bulan sebelum tanggal 15 Februari, Iya. mungkin sudah tidak terselamatkan secara elektoral buat Ahok. Kalau 1 bulan? Kalau 1 bulan sebelumnya. Memang kejadian 3 bulan sebelum tanggal 15, artinya masih ada kemungkinan untuk rebound. Tetapi untuk memutuskan, menyimpulkan bahwa ada kenaikan, menurut saya kok terlalu, itu too good to be true. Gitu. Jadi gini, kalau kita lihat data 2 bulan yang lalu, memang elektabilitas Ahok tinggi sekali, hampir mencapai 60%, approval rating 70-an%. Sekarang approval rating kisarannya tetap 70-75%. Tapi elektabilitas kurang dari separuh. Nah menurut saya ini ada sesuatu. Itu faktor daripada ramenya kasus penistaan ini ada? Ya, kalau kita lihat data kan, kalau kita lihat data survei yang ada, yang saya percaya lah ya. Saya sendiri punya surveinya, tetapi nggak kita rilis. Itu range-nya yang paling pesimis kan 25%, yang paling optimis 45%. Oke, kalau kita cari tengahnya kan kisarannya sekitar 38%. Oke, tetapi yang puas 75%. Jadi faktor kepuasan tadi itu ikut menjadi signifikan prediktor untuk menjelaskan elektabilitas Ahok. Tetapi orang bisa puas tapi nggak mau milih dia. Jadi faktor agama, faktor etnik itu juga secara independen itu punya kontribusi untuk menjelaskan mengapa hanya separuh dari mereka yang puas yang mau memilih Ahok. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat data, menariknya adalah elektabilitas Ahok turun, tapi penantang Ahok tidak naik. Stagnan mereka. Artinya yang naik tidak siapa? mendukung Swing voters. Jadi mereka yang belum menentukan pilihan. Nah inilah saya kira yang akan menjadi kata putus siapa yang bakal menang nanti. Februari 2015. Nah buat saya yang menarik sebagai pengamat dari luar gitu ya. Kejadian keputusan ini, penetapan tersangka, itu bertentangan dengan surat telegram rahasia Kapolri Pilkada serentak 2015. Tentang apa? Yang meminta kepada jajaran kepolisian tidak menjadikan tersangka kepada calon-calon kepala daerah. Yang sudah ditetapkan sebagai calon? Ya, mengapa? Karena dimanapun konsensusnya, termasuk di Amerika Serikat, sekalipun, itu tidak boleh ada proses hukum terhadap calon kepala daerah. Karena dikhawatirkan punya pengaruh. Kita baru mendengar kemarin misalnya surat dari Direktur FBI, Comey, 11 hari sebelum itu kan punya dampak. Hillary akhirnya kalah. Jadi betapa proses hukum itu punya dampak. Nah saya sendiri termasuk orang yang harus secara lebih jernih mengetes apa benar nih klaim bahwa nanti akan menimbulkan simpati kepada Ahok. Mungkin, tetapi kalau melihat dari kecenderungan umum sepertinya kok susah. Meskipun lagi-lagi harus diuji secara empiris dulu. Jangan-jangan memang ada rebound. Jangan-jangan tingkat elektabilitasnya yang turun tidak sebesar yang diduga oleh kelompok anti Ahok misalnya. Nah untuk memutuskan jangan-jangan tadi tidak ada kata lain kecuali ya harus di riset secara empirik. Oke. Bu Irma, ada upaya apa sebetulnya yang sedang dilakukan untuk rebound kepada kembali ke angka di 2 bulan yang lalu? Di atas 50 itu. Ya, bagi kami dari pendukung Ahok Jarot ya, yang penting kita kerja. Ya. Itu harus kita lakukan. Nah, kemudian kita harus bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa tingkat kepuasan publik yang di atas 60% itu saya bisa kasih gambaran kenapa waktu itu Foke yang elektabilitasnya tinggi ya kemudian bisa kalah. Karena apa? Karena tingkat kepuasan masyarakatnya di bawah 50. Oh, kalau ini masih 70 nah, kalau tadi ini masih di atas 60%. Nah, itu yang menyebabkan kami punya keyakinan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan modal keyakinan itu tentunya kami akan bekerja keras ya untuk bisa meraih target yang memang sudah kita tetapkan. Jadi tidak ada kata yang tidak mungkin ya dalam situasi seperti hari ini bahwa masyarakat juga sudah
sudah lebih cerdas ya. Dan yang paling penting lagi adalah KPU harus segera mensosialisasikan undang-undang pilkada itu kepada masyarakat agar menjadi satu edukasi bagi masyarakat. Dan masyarakat tahu persis apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Termasuk yang tadi disebutkan tidak boleh menetapkan tersangka sebetulnya di dalam tahapan pencalonan itu. Oke. Catatan sedikit, Pak. Ya. Jadi saya kira perlu ada penjelasan terlebih dahulu terkait dengan apa yang disebut sebagai surat telegram tadi gitu ya. Saya pernah memberi uraian mengenai kajian saya terhadap apa maksud daripada surat telegram supaya tidak ada orang calon-calon jadikan tersangka. Ya. Itu kejahatan terhadap kejahatan yang ringan gitu ya. Kejahatan terhadap termasuk pelanggaran ringan. Ya, misalnya menghina dan seterusnya itu terhadap pribadi-pribadi. Artinya ya, jadi kalau misalnya semuanya. itu berlaku untuk semuanya, khawatir juga saya katakan calon itu bisa ngebom di balai kota sana dibom begitu. Jangan tersangka dulu, saya calon jadi gitu. calon. Kan itu nggak boleh juga gitu. Ya. Jadi harus ada batasan itu supaya kita clear. Ini saya kira Pak Jokowi pernah juga begitu ketika dia dilakukan sebut saja kasus obor misalnya gitu. Penyelesaiannya kan setelah beliau sudah berdiri, itu agak bagus gitu ya. Karena itu faktor pribadi. Nah pertanyaannya adalah kejahatan apa yang kalau kejahatan membawa dampak secara luas apa yang ditunggu sampai berikutnya negara ini hancur baru kemudian dilakukan itu. Nah ini harus catatan surat telegram ini dan kami sudah membuat analisis bahwa kalau itu terjadi seperti ini nanti kalau diberlakukan sama rata bahaya juga dalam konteks ini gitu ya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, hukumnya sudah memberi jalur juga Pak. Di dalam pasal 163 ayat 7 dan ayat 8 dalam hubungannya dengan calon itu menjadi tersangka, nggak dia apa-apa Pak. Jadi nggak ada efeknya apa-apa. Cuma kalau menjelang dilantik dia sudah jadi terdakwa, dilantik langsung diberhentikan sementara. Kalau sudah jadi terpidana, dia memiliki kekuatan hukum tetap, dilantik untuk diberhentikan. Walaupun ini walaupun hukumannya di bawah 5 atau ada batasan tertentu? Nah, berdasarkan undang-undang itu nggak ada syarat-syarat seperti itu. Ya. Di terpidana yang itu ya dikatakan sebagai punya kekuatan tetap, dilantik, cut langsung dimatikan. Artinya tidak boleh berhenti, harus berhenti permanen gitu. Apakah ketika kemarin digelar perkara itu telegram rahasia Kapolri itu termasuk yang dijadikan sebagai bahan untuk tidak ada gelar perkara penyidikan? Saya ingin melacak konstruksi berpikir Prof. Muzakir soal adanya pembatasan tindak pidana yang dilakukan penyidikan terhadap dalam seseorang ikut dalam proses kontestasi itu. Kalau kita merujuk dari pemilu kada sebelumnya, hampir merata. Tidak ada kualifikasi tindak pidana apa yang kemudian boleh untuk dilanjutkan prosesnya atau tidak boleh dilanjutkan prosesnya. Faktanya di daerah-daerah yang tanda kutip ada permasalahan hukum terhadap calon, itu dihentikan untuk sementara. Kalau kasus obor itu kan pelapornya itu orang yang tidak terlibat dalam proses elektoral. Tidak terlibat dalam proses elektoral, tapi menjadi korbannya adalah Pak Jokowi waktu itu. Kebetulan saya... Siapa yang terlibat dalam elektoral pelapornya? Kalau sekarang kan ini Pak Ahok terlibat dalam elektoral kan. Ya. Kalau tempo hari kan saya pelapor. Pelapor kasus obor terhadap diri Pak Jokowi. Saya pelapornya ke Mabes Polri. Terlapornya orang lain juga. Terlapornya yang membuat obor Oke. tersebut. Nah, artinya tidak berlaku telegram Kapolri itu. Telegram Kapolri itu harus dimaknai bersifat internal, bukan eksternal. Internal terhadap setiap orang yang diduga ada tersangkut dalam satu persoalan hukum yang kemudian masuk dalam proses elektoral, itulah sebenarnya yang mengikat. Gini, tadi malam kebetulan saya diskusi juga sama Pak Boy. Beliau mengakui memang ada persoalan eksepsional. Diskresi. Mengapa kemudian surat telegram rahasia untuk Pilkada serentak 2015 itu tidak digunakan dalam kasus ini. Dilanggar gitu ya. Nah, makanya kalau dalam politik hukum kan ada istilah rule of law sama rule by law. Nah, sepertinya bacaan saya terhadap keterangan Pak Boy tadi malam, dalam penetapan kasus tersangka Ahok, dia mengikuti yang rule by law. Ada desakan yang sangat kuat dari masyarakat, gitu ya, terkait dengan masalah ini, yang kemudian terpaksa tanda kutip label tersangka ditetapkan kepada Ahok. Artinya ada itu secara politik elektoral itu punya dampak, Pak. Itu terus terang kalau dari sisi kajian demokrasi
itu nggak adil buat Ahoknya. Karena dia seperti satu kakinya diikat sebelum maju Februari. Tapi tadi alasan eksepsional itu yang kemudian dipakai juga untuk menjelaskan mengapa ada gelar perkara terbuka. Terbatas. Oke. Kemudian permintaan Pak Kapolri agar peradilan terbuka. Menurut saya juga nggak adil. Saya bukan pakar hukum. Iya. Itu kewenangan peradilan terbuka kan bukan di tangan Pak Kapolri sebenarnya. Jadi ada hal-hal lain gitu ya yang membuat kasus ini itu tidak semata-mata masalah hukum gitu. Oke. Nah, itu yang kemudian apa namanya? Yang penting buat saya begini. Harusnya ada batasan dari pihak kepolisian itu menetapkan kualifikasi kalau misalnya harus ini seperti apa. Jangan tidak dibuat aturan. Tentu tidak seperti kata Prof. Muzakir tadi, yang ngebom ya tetap harus. Tentu, jadi harus ada aturan yang jelas. Karena jangan sampai kemudian menimbulkan diskresi yang terlalu besar buat institusi kepolisian. Iya. Ya, gimana? Saya out of context dari kasus Pilkada DKI. Iya. Ini, saya bisa ngebayangkan, Mas, bagaimana kalau di daerah lain selain di Jakarta, kemudian ada satu kasus yang dihadapi oleh calonnya. Karena tekanan publik, kemudian rule by the law itu yang dipakai kemudian untuk mengambil satu tindakan penegakan hukum. Ini kan jadi berbahaya untuk itu. Yang mengukur harus roll by the law, ya itu law siapa? Kepolisian. Makanya yang kita khawatirkan kemudian kalau di daerah-daerah lain ada seorang yang misal kasus korupsi atau kasus kejahatan lain. Artinya bisa dengan tekanan publik yang tinggi, kemudian menggunakan rule by the law. Itu kan jadi problem, bisa terjadi diskriminasi di dalam proses penegakan hukum. Ini yang dikhawatirkan oleh Mas Pur itu. Ya, kita istirahat lagi. Baik, Bang Latif. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan yang menarik polemik malam ini. Skors